Pernah nggak kamu dengar kalimat ini? Kalau nggak nyicil, nggak punya. Nah, sebenarnya apa sih yang akan berakibat pada dirimu apabila kalimat ini ya tidak kamu detox atau kalimat ini tidak kamu bersihkan dari alam bawah sadarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi teman-teman yang baru kenal dengan channel ini, ya, silahkan subscribe. Nyalakan loncengnya agar ada notifikasi, ada konten-konten baru yang bisa kamu dengarkan dari video ini yang bermanfaat, yang bisa mengubah perilaku. Karena perilaku itu sangat didasari dari ilmu pengetahuan yang kamu tanamkan di bawah sadar. Nah, berbicara tentang pikiran bawah sadar, artinya sesuatu hal yang kamu ucapkan kalau nggak punya, kalau nggak nyicil, nggak punya. Artinya kalimat itu sudah tertanam memorinya secara permanen di pikiran bawah sadarmu. Bahwa pikiran bawah sadarmu itu akan membentuk yang namanya perilaku, tindakanmu. Nah, bagaimana sebenarnya tindakanmu mau baik hasilnya? Kalau ucapanmu saja belum baik. Karena apa sih? Allah itu sesuai prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi dikatakan ana indazoni abdibi. Ya, aku sesuai prasangka hambaku. Padahal ya, kita perlu menanamkan sebuah keyakinan di bawah sadar kita bahwa Allah itu maha besar. Allah itu maha memberi. Artinya apa? Ya, kenapa kita harus ya berpikir yang keras untuk memiliki sesuatu? Kenapa bukan ketenangan yang muncul dari bawah sadar kita? Ya, karena apa sih? Sebenarnya kita mampu kok membeli dengan cara yang tenang, yang cash misalnya, ya. Nah, namun karena di pikiran bawah sadar tadi, karena pergaulanmu mungkin sama orang lain, karena kedekatanmu dengan orang lain, ya, ada orang yang sudah menjadi sebuah otoritas di dirimu. Sehingga apa? Sehingga kalimatmu, ya, kamu terdengar dari orang lain adalah kalimat-kalimat yang negatif. Sehingga kamu dengar itu meresap ke bawah sadarmu. Sehingga apa? Bawah sadar itu 95% membentuk perilaku kita. Membentuk perilakumu. Jadi kalau kamu belum bisa bersikap baik dan berbicara yang baik, artinya apa sih? Kamulah yang menentukannya. Nah, sebenarnya kalimat itu kedengarannya sederhana ya, kedengarannya biasa aja. Tapi sebenarnya kalimat ini adalah kalimat luka batin secara finansial yang tidak kamu sadari. Karena apa? Saat kamu berbicara seperti itu, maka kamu tidak diberikan kemampuan dari alam semesta, dari Allah sang pencipta alam semesta itu sendiri, sebuah keberlimpahan tadi. Rasa di dalam pikiran bawah sadar, di dalam hati tadi, ya. Kamu sudah beberapa kali berbicara seperti ini, sebenarnya kamu sedang menunda. Menunda apa? Menunda kebahagiaan, menunda ketidakmampuan, ya. Sebenarnya kita itu mampu kok. Sebenarnya begini ya, kalimat kalau nggak nyicil nggak punya. Kamu sebenarnya sedang menanamkan terus. Karena apa? Ucapan ini kamu ulang-ulang, kamu ulang-ulang, kamu ulang-ulang, sehingga apa? Tertanam, tersimpan secara permanen di pikiran bawah sadar itu. Padahal untuk memiliki sesuatu itu tanpa beban seharusnya. Tanpa yang namanya harus dengan tekanan. Karena saat orang berhutang, teman-teman ya, saat orang berhutang, saat orang ingin mencicil, itu ada rasa kekhawatiran yang muncul di batinnya. Rasa was-was ya terjadi di bawah sadar tadi. Kenapa? Menurut penelitiannya Hawking ya, ada yang namanya level energi, force and power. Nah, sebenarnya saya pernah mengalami itu ya. Saat kita berhutang, sebenarnya hutang itu ada tanggal jatuh tempohnya dan nominal jatuh tempohnya. Sedangkan penghasilan kita ya itu tidak pasti dalam setiap bulannya. Artinya apa? Setiap bulan itu ada tanggal yang harus kamu bayarkan dan nominal sejumlah uang yang harus kamu bayarkan.
Nah, terkadang kalau penghasilan usahamu kah, gajimu kah, atau hasil daganganmu kah belum mencukupi, ya, belum mencukupi nominalnya kah atau tanggalnya, kamu akan muncul kekhawatiran dan kewas-wasan, ya. Nah, rasa ini adalah energinya kekurangan, bukan energinya keberlimpahan. Karena apa sih? Ada yang namanya everything is energy, everything is connecting. Saat di hati kita, di hati seseorang, ya, muncul rasa kekhawatiran, muncul rasa kewasan, ya, was-was. Artinya dia sedang mengabarkan ke alam semesta bahwa dirinya kekurangan, bukan punya kemampuan. Nah, inilah rasa-rasa di dalam batin ataupun di dalam hati itu yang harus dihindari, ya. Itulah gunanya seseorang dilarang berhutang di dalam muslim itu. Kalau bisa membeli secara tunai, ya. Inilah hal-hal yang harus kita pahami supaya sebelum terjadinya keberlimpahan kita mampu membeli sesuatu, tapi kita dulu yang meng-create yang namanya keberlimpahan atau kita yang menciptakan abundance. Di mana? Di batin tadi, di hati itu. Ya, kita tanamkan di bawah sadar, aku mampu, aku bisa. Nah, hal inilah yang tidak dipunyai orang. Begini ya, secara neuroscience ya, saat pikiran percaya hidup itu berat ya, otak mengaktifkan sistem saraf stres. Artinya ada hormon kortisol yang naik. Tubuh menjadi tegang, hati cemas atau was-was tadi. Akhirnya apa? Daya tarik rezeki pun melemah. Itulah kalau di hati kita, sinyal kan, ada nur, ada cahaya. Kalau cahaya ataupun nur itu bersinarnya adalah ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, bagaimana keberlimpahan itu mau datang ke dalam hidup kita. Ini secara neuroscience, teman-teman. Ada yang namanya cara kerja pikiran dan cara kerja perasaan. Ya, hati kita ini ada nurnya, ada cahayanya, ada sinyalnya yang akan menarik sesuatu datang. Kamu mau menarik hal yang uang yang kecil atau uang yang besar, itu tergantung dari isi yang ada di dalam pikiran bawah sadarmu sendiri. Ya, bagaimana menurut spiritual dan keyakinan terhadap kebesaran Allah. Dalam surat At-Talaq 2 sampai 3 ya, disebut juga dengan surat 1000 dinar. Dikatakan apa? Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku berikan jalan dari arah yang tidak disangka. Begini teman-teman ya. Artinya gini, Albert Einstein pernah mengatakan ya, seseorang yang melakukan pikiran secara logika, maka dia mengantarkan pikirannya dari A sampai B. Tapi bila seseorang melakukan yang namanya imajinasi, imajinasi itu apa sih? Memikirkan atau membayangkan, ya, menghayalkan sesuatu yang kita inginkan itu seolah-olah sudah ada. Ya, inilah hal-hal yang tanpa kita sangka-sangka, tiba-tiba keajaibannya datang. Misalnya saya, tiba-tiba ada penawaran pasir ke Bali misalnya. Ada penawaran pasir ke pulau, ya. Padahal saya nggak kenal sama seseorang itu. Nah, jadi uang itu datang lewat peluang. Makanya perlu program ulang yang namanya pikiran bawah sadar itu, ya. Perlu di reset, perlu didetok dulu emosi yang negatifnya, ya. Supaya apa? Ya, hal-hal yang tidak disangka tadi datang, ya. Makanya bertakwa itu bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi ada hal-hal secara fundamental, secara apa? Ya, secara yang sederhana, berprasangka tadi, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ya, jadi kalau kamu ingin merubah yang namanya perilakumu, ya, kamu pengen merubah yang namanya nasibmu, bisa membeli sesuatu itu dengan cash tanpa berhutang, ya kamu perlu merubah dulu yang namanya isi di bawah sadar tadi, sehingga perilakumu menjadi berubah. Kan Allah itu sesuai prasangkamu. Kamu dulu ubah prasangka-prasangka yang tidak baik, ya. Kalau nggak nyicil, nggak punya, itu dibuang. Diganti dengan aku mampu membeli itu secara cash, ya. Sehingga nanti ada bisnis-bisnismu yang kamu ubah, cara daganganmu, cara menawarkan barang, ya, cara mempromosikan, ada yang kamu ubah. Inilah cara-caranya untuk mengubah yang namanya nasib kita atau rezeki kita. Jadi untuk kamu yang pengen berubah, ya, ubah dulu data di bawah sadar itu. Oke?
Rezeki itu bukan datang dari hutang, tapi rezeki itu datang dari ketenangan. Makanya seseorang perlu sembuh dari luka batinnya supaya dia bisa hidup berkelimpahan ataupun abundance. Ya, kalau kamu ingin ya didampingi untuk terapi, private coaching, seminar offline, kamu bisa hubungi ya nomor di deskripsi ini. Ya, jangan lupa untuk komen ya, like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.